Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Relis Gabriel Sialoho, NIM L0211711501 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Nanik Mustikaning Tias dan kawan-kawan pada Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia volume 21 nomor 2 halaman 128 sampai 132 dengan judul penelitian uji toksisitas letal kromium terhadap ikan nila atau dengan nama ilmiah Oreochromis niloticus. Untuk dahulu, alasan mengapa peneliti melakukan penelitian ini pada ikan nila dan kromium, karena kromium merupakan logam yang penggunaannya sangat luas, namun berbahaya bagi lingkungan itu sendiri. Adapun sifat-sifat pada kromium yaitu bersifat persisten, bioakumulatif, bersifat racun atau toksik, dan tidak mampu terurai. Kromium ini dapat masuk melalui dua cara, yaitu alamiah dan non-alamiah. Secara alamiah dapat disebabkan oleh faktor fisika seperti erosi yang terjadi pada batuan mineral, dan partikel-partikel kromium yang ada di udara akan dibawa turun oleh air hujan. Sedangkan untuk masuknya kromium secara non-alamiah lebih merupakan dampak dari aktivitas manusia seperti limbah atau buangan industri sampai buangan rumah tangga. Lalu, alasan kedua, ikan nila mengapa digunakan? Karena ikan nila ini bersifat euryhalin atau dapat hidup pada salinitas yang sangat luas. Lalu, ikan nila ini cenderung tinggal pada air tawar, termasuk saluran air yang dangkal seperti kolam, sungai, dan danau. Selain itu, ikan nila memiliki ekonomi penting. Lalu, ikan nila ini merupakan organisme yang dapat digunakan untuk uji toksisitas di laboratorium karena dia lebih mudah untuk dipelihara. Sehingga adapun tujuan dan manfaatnya yaitu untuk mengetahui efek letal dari kromium, suatu senyawa toksik, terhadap ikan nila, dan manfaatnya untuk informasi terhadap perkembangan manajemen budidaya perikanan. Untuk metode penelitian ini yang digunakan yaitu pertama, waktu dan tempatnya dilakukan Juni sampai Juli 2015 di Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Institut Pertanian Bogor. Alat dan bahan yang digunakan akuarium dengan kapasitas 72 liter, namun sebenarnya yang digunakan untuk media hidup ikan ini sebanyak 40 liter. Ini sebanyak 18 buah dengan 6 perlakuan, 3 ulangan, sehingga 18 buah ikan nila yang digunakan, ikan nila grow-out dengan ukuran 10-13 cm dan K2CR2O7 yang diencerkan. Metode yang digunakan metode eksperimental terdiri dari dua tahapan, yaitu uji pendahuluan dan uji toksisitas letal. Untuk parameter penelitian yang diukur adalah kualitas air, suhu pH dan DO itu sebagai pendukung, dan persentase kematian ikan selama 96 jam yang akan menentukan nilai LC50. Untuk prosedur penelitian yang pertama, tentu persiapan media, persiapan akuarium, dan aklimatisasi hewan uji untuk mengadaptasi ikan nila pada kondisi laboratorium atau pada akuarium. Yang kedua, uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini dilakukan oleh peneliti sebanyak 2 kali pada konsentrasi 36 ppm dan di atas 36 ppm. Diamati selama 24 dan 48 jam. Lalu yang ketiga, ada uji toksisitas letal yang dilakukan 6 perlakuan dengan 3 ulangan pada 96 jam pengamatan. Yang terakhir, setelah itu dari data-data yang didapatkan, data mentah yang didapatkan, kemudian data diolah dengan analisis probit untuk menentukan nilai LC50. Sebelum menganalisis probit, sebelumnya dari uji pendahuluan ini dilakukan perhitungan menggunakan rumus logaritma dengan cara kuantal respon menurut cara Vinay tahun 1971 untuk menentukan berapa konsentrasi
kromium yang akan diuji cobakan pada LC50. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama ada kondisi kualitas air media uji. Pada hasil dari kondisi kualitas air media uji didapatkan suhu berkisar 25,8 sampai 27,3 Celcius, yang dimana masih berada pada baku mutunya. pH-nya cenderung asam dengan nilai 5,5 sampai 6 dan DO-nya 5 sampai 6,3 yang berada pada ambang batas. Mengapa kualitas air ini sangat penting untuk dijaga? Karena DO yang rendah akan membuat ikan sulit untuk bernafas atau bernafas dengan cepat, sehingga gerakan operkulum terbuka dan tertutup lebih cepat, sehingga masuknya logam itu lebih banyak. Lalu untuk suhu, mengapa suhu juga dijaga? Karena suhu yang rendah atau terlalu tinggi dapat mengganggu pertumbuhan ikan nila itu sendiri. Lalu untuk suhu yang hangat itu dapat mengakumulasi logam lebih cepat pada tubuh ikan nila. Lalu pH yang asam juga akan mempengaruhi mudahnya reaksi kimia pada logam berat untuk terurai menjadi ion-ion yang kemudian diserap oleh tubuh ikan nila. Sehingga pada uji toksisitas ini suhu dan kualitas perairan itu sangat mempengaruhi laju racun pada tubuh ikan nila, efek racun pada tubuh ikan nila. Untuk uji pendahuluannya, yang pertama peneliti melakukan uji pendahuluan dengan konsentrasi 36 ppm, namun tidak ada kematian sebanyak 50%, sehingga peneliti melakukan uji coba dengan konsentrasi berikut 0, 45, 55, 65, 75, dan 85, sehingga didapatkan ambang bawahnya bernilai 45 dan ambang atasnya dengan nilai 85, dengan jumlah kematian yang dapat dilihat pada tabel. Sehingga nilai ini dilogaritmakan dan didapatkan hasil dengan uji coba toksisitas letal LC50 dengan konsentrasi 0, 45, 52, 61,2, 72,5, dan 85. Yang dimana hasilnya dapat dilihat kematian 50% itu terjadi pada 61,2 ppm. Dengan total kematian ikan sebanyak dari 20 ekor, berarti kalau 50%-nya ada 10, sedangkan kelakuan yang diamati pada ikan nila yang terpapar kromium yaitu operkulumnya terbuka lebar, posisinya sering berada pada permukaan air, berarti ini dia lebih sering mengambil oksigen. Renangnya itu tidak teratur, mungkin karena sudah terdampak stres dari pengaruh racun kromium. Lalu yang keempat, tentu kemerahan pada kulit atau iritasi. Sehingga kesimpulannya LC50 96 jam ikan nila yaitu pada konsentrasi 61,2 ppm. Lalu yang kedua, kromium ini dengan nilai 61,2 dikatakan dimasukkan dalam kategori racun sedang karena nilainya berkisar antara 10 sampai 100 ppm menurut ISO tahun 1982. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.